gizinya seimbang, olahraga, ya aktivitas fisik istilahnya, sama jaga kebersihan badan dari atas sampai ke bawah. Untuk gigi-gigi yang sudah mulai berganti dari gigi susu ke gigi permanen, mungkin sebaiknya segera dicabut dan dilakukan pemeriksaan untuk gigi permanennya. Sekarang kita sudah tidak menggunakan 4 sehat 5 sempurna ya Bu ya, jadi memang sudah beralih ke gizi seimbang, dan ini memang perlu disosialisasikan terus kepada anak-anak juga orang tua di rumah. Jika ada orang tuanya yang merokok di rumah, sebisa mungkin dikurangin atau lebih baik berhenti sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ngoreksi, kembali lagi bersama kami tim Ngoreksi. Untuk episode pertama di tahun 2024 ini, kami SD Negeri 013 Balikpapan Kota kedatangan ibu-ibu dan mbak-mbak cantik dari UPTD Puskesmas Perawatan. Selamat datang ibu-ibu. Mungkin untuk pertama bisa diperkenalkan satu-satu siapa saja yang hari ini hadir. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari UPTD Puskesmas Perawatan, alhamdulillah sudah berkunjung ke sini ke SD 013 dengan saya Dr. Nafida. Saya membawa tim alhamdulillah lengkap ya, dari ahli gizi Mbak Indah, Ibu Bidan Mbak Bulan, dengan perawat gigi Mbak Eka, dan prokes kita Mbak Vivi. Baik, terima kasih ya ibu-ibu dan mbak-mbak sudah mau hadir ke SD 013 Balikpapan Kota untuk melakukan penjaringan kesehatan siswa-siswi SD Negeri 013 Balikpapan Kota secara berkala ya. Jadi kegiatan ini telah diadakan 2 hari, yaitu kemarin di hari Jumat dan hari ini hari kedua di hari Sabtu. Ibu, saya ingin bertanya, kira-kira di penjaringan kesehatan ini ada kegiatan apa saja? Apa saja yang diperiksa dari siswa-siswi kita? Alhamdulillah mungkin lengkap ya, dari atas sampai ke bawah insya Allah ya. Dari mata, gigi, kita mengukur tinggi badan, berat badan, kemungkinan ini juga ada kita screening untuk merokoknya ya, ya. Screening perilaku merokok di anak-anak sekolah sekarang ya. Jadi secara garis besar pemeriksaannya itu secara menyeluruh ya Bu, dari atas sampai bawah ya Bu. Lalu kemudian setelah 2 hari ini melakukan pemeriksaan kesehatan di sini, bagaimana hasilnya siswa-siswi kita di SD Negeri 013 Balikpapan Kota ini? Alhamdulillah sih sebenarnya standar ya untuk siswa-siswa SD, mungkin masalah pertumbuhannya. Jadi kita ngelihat dari tinggi badannya, berat badannya, kita nanti kan kita nggak cuma sekali ini ya, kita adakan dari tahun sebelumnya, kita ngeliat perkembangannya, berat badannya meningkat enggak, atau malah menurun, atau gizinya berlebih, itu juga harusnya nanti kita informasi ke sekolah untuk dikoreksi gitu. Untuk giginya juga mungkin karena masa pertumbuhan ada gigi-gigi yang baru, ada perubahan kan, gigi yang dulu gigi susu ada pertumbuhan, jadi mungkin karena dia belum tahu atau belum sempat atau orang tuanya juga kurang perhatian, nanti kita bisa info ke orang tuanya, oh kalau ini harusnya dicabut karena gigi yang baru udah tumbuh gitu. Terus untuk matanya kita juga cek buta warna gitu. Untuk sebenarnya harusnya screening untuk kacamata ya kan, plus minus dan minusnya itu juga harus dikoreksi. Telinganya apakah ada infeksi apa enggak juga kita harus infokan nanti ke. Mungkin bisa sedikit memberikan gambaran besar bagaimana sih indikator mungkin mulut yang bersih, gigi yang sehat, atau telinga yang sehat seperti apa? Secara garis besarnya saja. Secara garis besar kalau gigi ya kita ngeliat sih bersih pasti ya. Dia dari karang gigi juga itu ada gigi berlubang, ada Mbak ya kalau gigi ya karies ya. Terbebas dari kalkulus atau karang kiri dan gigi berlubang. Terbebas dari karang gigi ya. Kalau gigi, kalau dari telinga sebenarnya sih yang utama sih kalau untuk anak sekolah sih infeksi atau enggak, karena itu akan
berpengaruh ke pertumbuhannya juga. Tapi alhamdulillah sih dari kemarin sampai sekarang saya belum menemukan ada infeksi telinga. Cuman ada kotorannya aja sih, alhamdulillah sih. Berarti masih aman ya Bu untuk Dibersihkan aja telinganya. sih, cukup sih. Gitu aja. Kemudian kan mungkin ada beberapa mungkin siswa yang ada masalah gigi mungkin atau masalah lainnya. Apa langkah pertama yang harus dilakukan orang tua untuk mengatasi permasalahan tersebut, Bu? Apa yang harus mereka lakukan? Kalau gigi misalnya memang dia udah mengganggu pertumbuhannya, maksudnya ada gigi yang tumbuh, itu harus segera dicabut biar pertumbuhannya bagus gitu, nggak salah posisi ya istilahnya gitu. Jadi disarankan, karena kita nggak mungkin kan cabut di sini kan, Iya, maksudnya betul, paling tidak kita sarankan nanti ke muridnya, nanti ngomong ke orang tuanya, atau kita juga ke ibunya bawa ke puskesmas, boleh kita. Jadi kalau terdapat masalah pada gigi ataupun kesehatan anak boleh langsung ke puskesmas ya Bu ya. Mungkin selanjutnya pesan-pesan untuk siswa-siswi kita nih untuk kedepannya bagi kesehatan mereka seperti apa? Adakah pesan tertentu untuk mereka? Ya, untuk adik-adik, alhamdulillah sehat-sehat semuanya ya. Ya, tetap dijaga kondisinya, gizinya harus seimbang sih. Ya, sekarang kan udah nggak 4 sehat 5 sempurna lagi, tetap makanan bergizi seimbang. Ya, makanannya gizinya seimbang, olahraga, ya aktivitas fisik istilahnya. Gitu. Sama jaga kebersihan badan dari atas sampai ke bawah. Ya, itu aja. Dari ibu-ibu yang lainnya adakah pesan? Jadi pesan untuk para siswa terkait kesehatan gigi dan mulutnya, harap untuk menjaga kebersihan gigi dan mulut, kemudian konsumsi buah dan sayur. Jika ada gigi yang sudah mulai berlubang, harap segera menambal gigi ke fasilitas kesehatan terdekat. Kemudian untuk gigi-gigi yang sudah mulai berganti dari gigi susu ke gigi permanen, mungkin sebaiknya segera dicabut dan dilakukan pemeriksaan untuk gigi permanennya. Seperti itu, Pak. Kalau dari gizi, pesannya seperti tadi yang Dokter Novida katakan ya, jadi sekarang kita sudah tidak menggunakan 4 sehat 5 sempurna ya Bu ya, jadi memang sudah beralih ke gizi seimbang, dan ini memang perlu disosialisasikan terus kepada anak-anak juga orang tua di rumah. Jadi tidak berpatokan hanya pada susu sebagai penyempurna ya, karena susu menjadi bagian dari lauk hewani. Sebenarnya dengan gizi seimbang, ada karbohidrat atau nasi atau pengganti, lauk hewani, kemudian nabati, sayur dan buah, itu sudah cukup gitu ya tadi. Jadi susu boleh sebagai sisipan di lauk hewani ya, jadi sebagai pengganti di lauk hewani gitu. Karena juga harus kita membatasi gula, lemak ya, tepung-tepungan terutama. Kadang kita lupa membatasi yang manis, tetapi yang asin juga perlu dipertimbangkan, yang berminyak sama tepung-tepungan yang favorit anak-anak itu ya. Betul sekali. Gitu. Utamakan banyak air putih. Itu saja sih. Jadi kalau untuk merokok sendiri mungkin lebih kepada orang tua sebagai contoh dari anak-anaknya. Anak-anaknya mungkin bisa diawasi lebih, dikasih perhatian lebih, karena dari orang tua itu bisa mencontohkan ke anaknya yang baik. Mungkin jika ada orang tuanya yang merokok di rumah, sebisa mungkin dikurangin atau lebih baik berhenti sekalian. Mungkin itu aja dari merokok. Terima kasih. Saya kembalikan ke host. Setelah beberapa pesan dari ibu-ibu dari UPTD Puskesmas Perapatan, semoga pesan yang disampaikan bisa diterima dengan baik dan dilaksanakan dengan baik, sehingga terus meningkat kesehatan bagi siswa-siswi kita. Jadi pihak sekolah memohon kerjasama kepada Bapak dan Ibu di rumah untuk selalu memantau kesehatan, kebersihan siswa, agar kedepannya semakin meningkat dan semakin baik lagi. Baik, sekian kegiatan kita pada hari ini. Semoga pesan yang baik bisa diambil. Kita akan berjumpa lagi di episode podcast selanjutnya. SD Negeri 013 Balikpapan Kota, sekolahku sehat, prestasiku meningkat. Salam UKS. Dadah.